Bagaimana menjadi, karena bank Islam ini menanjak ini, menguntungkan. Bagaimana kita menjadi praktisi perbankan? Dan saya kira memang tataran kita yang di sini tidak ke situ mestinya. Kita mungkin harus lagi mengkaji yang filosofi tadi. Mungkin kayak Pak Arif menurunkan bukunya, saya lihat dari sekilas dia mengkaji dari segi historis dan metodologi, Pak ya, atau konseptual. Nah, itu saya lihat memang dia sudah tidak lagi bicara masalah yang perbankan gitu, tapi dia berusaha mau masuk kepada esensi daripada ilmu ekonomi sendiri. Jadi how to tolerize, gitu. Jadi dari kata-kata telur ya, tolerize sampai ekonomi. Jadi menelurkan gitu. Bagaimana menelurkan Islamic ekonomi? Itu bahasa baru, tolerize. Itu mungkin sekilas. Ini sebetulnya tahun 85 juga sudah dipertanyakan oleh Sardar CS. Gitu. Dari sejauh mana kita sekarang? Dan di Indonesia memang masih baru sekali. Dan masih kita kebanyakan terjebak oleh perbankan Islam. Tidak harus kita salahkan mereka yang bergerak. At least kita harus punya kesadaran lain. Mungkin di situ mungkin ya ingin Pak Heri imbuhkan. Atau ada yang lain mungkin Pak Heri ada yang ya sementara gitu ya. Dikit aja. Kalau bukan ke perbankan Islam, kira-kira apa lagi yang bisa dikerjakan oleh ekonomi? Ini ada pertanyaan lain dari Ronald. Kalau bukan perbankan Islam, apa lagi yang bisa kita bahas? Mungkin gitu ya, yang bisa kita bahas. Tentu Pak Arif bisa menjawab itu. Coba Pak Arif jawab dulu yang pertanyaan. Kalau bukan perbankan Islam, kira-kira apa yang menarik kita bahas? Nah, saya melihat rumah sekarang sudah kembali ke habitatnya setelah jadi direktur satu ITB. Bergairah lagi itu. Kayaknya dari dulu saya semangat ini. Silakan Pak. Nah, tapi posisi apa yang ditanyakan Pak Heri ini? Posisi ekonomi Islam sekarang gimana? Seperti apa? Ekonomi Islam ya itu ya saya bertanya nih. Oh, saya bertanya nih. Jadi di mana posisi ekonomi Islam gitu ya? Sesuai dengan judulnya itu tadi. Oke. Saya ingin melihat Ada dua pertanyaan menarik ini Pak Heri. Mungkin ada yang lain sebelum Pak Heri menjawab. Ini ada pertanyaan dari Ronald. Selain oh ya Rahma ini. Dari tadi saya tunggu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa datang ke ISEFIT. Pertama kali ya? Enggak juga sih. Cuma karena semester lalu attach dengan sebagai research assistant, jadi saya jarang datang ke ISEFIT. Pertama mungkin untuk Mas Heri dan Pak Arif juga ya, saya pikir untuk Pak Arif sangat menarik sekali yang dikemukakan mengenai perkembangan ekonomi Islam dari segi sejarah. Sebenarnya Indonesia juga ada gitu kan ya, dimulai dengan Syarikat Islam dan seterusnya. Nah, saya pikir ini sesuatu yang baru yang tidak banyak orang mengetahui. Dan mungkin menarik juga kalau mengeksplorasi lebih lanjut. Saran aja sih kalau Pak Arif bisa ditulis di jurnal atau apa gitu. Ya, saya pikir yang bahwa sekarang kita tahu ekonomi Islam berkembang dari Pakistan atau Bangladesh adalah ketika orang-orang menulis seperti itu dan orang-orang tahu, kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa oh itu memang mulai dari sana gitu loh. Padahal sebenarnya ada pengetahuan lain yang mungkin tidak banyak yang tahu, sehingga kemudian tidak banyak yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi itu secara historis gitu. Terus mengenai ekonomi Islam sendiri, nah tadi di slide yang terakhir itu ada satu paragraf yang menarik. Ada beberapa, banyak sangat menarik sebenarnya dalam presentasi Pak Heri. orangnya sudah pernah di kepala. Pengakuan jujur dari Pak Arif. Dibahas di kamar nanti. Oke. Nah, saya tertarik dengan satu kata itu, apakah sudah sesuai dengan jalan yang benar? Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, sebenarnya jalan yang benar itu yang seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terus yang kedua, bicara masalah independensi dari ekonomi Islam. Nah, apakah mungkin independensi itu akan tercipta ketika kita berada dalam perekonomian yang secara global sangat terintegrasi? Tidak mungkin dengan kegiatan ekspor, impor, dan yang lain-lainnya akan sangat sulit sekali untuk bisa benar-benar independen. Kalau kita lihat perbankan Islam sendiri mungkin dari segi pengembangannya sendiri tidak bisa dibilang terlalu independen ya. Jadi pertanyaannya apakah pendekatan untuk benar-benar unik 100% dari ekonomi konvensional itu sebuah pendekatan yang tepat, atau
Bagaimana pendapat Pak Heri dalam hal ini? Apakah bisa ekonomi Islam benar-benar independen dari sistem yang sudah sangat integrasi di dunia ini? Terima kasih. Cuman komentar ya, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut tentang yang tadi usulannya Pak Heri agar peranan DPS itu lebih untuk mengarahkan pada maksud syariah. Kalau kita lihat itu akan susah dalam prakteknya. Namanya pengawas itu kalau kita mengawasi ujian, kita baru bergerak kalau ada yang salah. Selama itu tidak salah, ya diem aja, ya kan? Artinya kalau selama itu menggunakan akadnya merubah atau apa, itu tidak salah. Ya rasanya job description dari DPS itu mau dikoreksi sama Irfan nih kalau kita. DPS itu job description tidak mengarahkan bank, Islamic Bank itu untuk mengarahkan pada sektor-sektor yang paling dibutuhkan, basic needs. Kalau pinjam katanya Prof. Sudah itu basic needs. Jadi diusahakan yang basic needs apa sih? Makanan, minuman, perumahan gitu kan. Diutamakan pada itu dulu. Jadi kalau makanan itu berarti harus ke pertanian. Kalau pakaian itu berarti harus ke perusahaan tekstil. Rasanya DPS tidak menerima job description untuk mengarahkan banking itu ke arah sana. Itu yang pertama. Kalau misalnya bisa, itu saya setuju sekali. Tapi praktiknya akan susah dan pasti akan dilawan sama praktisi. Nggak mungkin lah kalau misalnya salam secara hitungan ekonomis tidak memungkinkan, kan kasihan Islamic depositornya. Ini bagaimana? Nanti kalau misalnya ngasih ke depositornya sedikit, mereka lari ke konvensional, kan salah juga Islamic Bank. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, tentang tadi dikatakan, saya melanjutkan dari Pak Wahid. Pertumbuhan kalau kita lihat dari aset perbankan Islam semakin naik, tapi pengangguran itu semakin menambah. Ya selain faktor-faktor itu juga faktor-faktor ya penyebab kemiskinan ada banyak. Tapi saya melihatnya kita harus fair juga melihat bahwa ekonomi Islam itu baru bisa dikatakan, nah ini terbukti ekonomi Islam tidak mampu menyelesaikan masalah pengangguran kalau semua instrumen-instrumennya itu sudah dijalankan. Dan misalnya tetap tidak bisa, baru bisa kita nyalahkan. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan hanya perbankan, nggak bisa. Kita masih punya zakat yang belum dikembangkan. Kita masih punya wakaf yang pemerintah pun masih belum jalan. Kita punya apalagi Islam itu, takaful misalnya. Kita punya apalagi banyak instrumen-instrumen. Sehingga kalau itu semua dijalankan sampai periode tertentu yang cukup signifikan, kita melihat pengangguran itu kalau misalnya tetap banyak, ya berarti kita bisa menyalahkan bahwa ekonomi Islam itu memang tidak bisa mengatasi pengangguran. Kita lihat misalnya negeri seperti Singapura aja, yang minoritas Muslim, mereka sudah pakai wakaf. Bahkan pemerintah yang Muslimnya itu, selama itu instrumen-instrumen itu menguntungkan ekonomi Singapura secara keseluruhan, mereka tidak memandang ini dari Islam atau dari mana konsepnya. Mereka udah pakai suku, instrumen juga. Nah kita kan suku belum ada. Sehingga kita harus melihat secara fair, semua instrumen itu harus dijalankan dulu sampai periode tertentu yang sekiranya cukup banyak. Sehingga kita bisa melihat, nah ini dampaknya ada atau tidak. Mungkin itu aja. Betul ya? Ada yang lain? Sebentar ini Abdul angkat tangan dulu nih. Saya bisa tinggalin. Memberikan tanggapan saya dengan singkat. Pertama, pengembangan ekonomi Islam ini sejujurnya sejalan dengan dakwah Islamiyah itu sendiri. Artinya saya memandang tidak cukup personil-personil yang hanya di dempul Islam Economics, ya kemudian dia bisa menggerakkan ekonomi Islam dengan secara syamil, mutakamil. Jadi kemarin juga sempat diskus dengan Pak Ugi bahwa jangan mengukur kesuksesan ekonomi Islam sebatas usia kita. Artinya perjalanannya ini masih panjang. Dan Bank Syariah dengan kegagalannya jatuh bangunnya itu sesungguhnya sebuah petunjuk bahwa ekonomi Islam itu masih butuh orang-orang seperti yang tergabung dalam inisiatif ini semua. Ya. Artinya ketika memang Islam ini akan berdiri dengan utuh, maka ekonomi Islam itu sudah dengan sendirinya integrated di dalamnya.
sehingga